Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Raffena. Ada apa nih? Kok tumben-tumben Raffena ke ruang BK? Jadi gini Bu, di sini saya mau bercerita kalau saya itu kesulitan mengatur waktu. Oke. Nah, ini kan nanti Ibu jam 9-an mau ada rapat nih. Berarti ini Raffena boleh bercerita kepada Ibu 30 menit. Apakah cukup? Buku Bu, Oke. Nah, sebelumnya gimana nih kabar Raffena? Alhamdulillah baik. Baik ya. Eh, Tadi sebelum ke ruang BK ada pelajaran apa? Ada P5 project. Oh, P5. Kalau P5 tadi disuruh apa karawitan apa kayak daur ulang gitu kan itu ya. Apa waktu itu P5-nya kan di kelas sebelah ada yang koran dibuat bunga-bunga gitu. Kalau tadi Raffena P5-nya apa? Tadi pengelolaan barang bekas. Oh, pengelolaan barang bekas ya. Oke. Eh, Nah, boleh diceritakan secara detail tadi persoalan Raffena yang katanya kesulitan mengatur waktu ya? Ya. Ceritakan secara detail apa yang membuat Raffena kok tidak bisa mengatur waktu. Jadi waktu satu hari itu kan 24 jam. 24 jam, setengah harinya dibagi buat sekolah, terus sisanya itu saya malah lebih memilih buat main handphone gitu loh Bu dibanding buat ngatur waktunya. Jadi saya tuh suka gak bisa ngatur waktu. Oh, nggak bisa ngatur waktu ya, nggak bisa manajemen waktu. Nah, mulai kapan nih Raffena tidak bisa mengatur waktunya, malah lebih mementingkan untuk bermain handphone? Mungkin dari awal-awal kelas 8 Oke. Nah, biasanya Raffena bermain handphonenya itu di mana? Apa di kamar atau di rumah tetapi di ruang keluarga, di depan TV, biasanya di kamar Bu. di kamar sambil rebahan? Iya. Eh, nah, kalau boleh tahu penyebab Raffena kecanduan bermain handphone, apa yang menyebabkan Raffena kecanduan bermain handphone? Ya soalnya menurut saya asik kalau di real life tuh sepian jadi lebih sering main handphone. Biasanya kalau bermain handphone itu Raffena sering buka aplikasi apa? TikTok, TikTok terus selain TikTok, Instagram. Instagram, WA juga. Iya. Tapi seringnya TikTok ya, Iya. scroll TikTok biar nggak bosan. Iya. Eh, Masalah yang sedang kamu hadapi saat ini itu seperti apa? Kan katanya kamu kesulitan mengatur waktu. Menurut kamu itu sangat berat atau sedang-sedang saja persoalan yang kamu hadapi saat ini? Ya mungkin masih bisa diatasi, cuman lebih baik aku konsul ke ibu. Oke. Eh, nah, kenapa kok Raffena sering nggak bisa ngatur waktu, terus sering bermain handphone? Biasanya itu kalau belajar juga sambil main handphone, apa fokus belajar terus sambil nyambi gitu main handphonenya? Atau kalau bosan baru apa main handphone terus kalau udah nggak kerasa bosan lagi belajar apa gimana? Kalau aku biasanya pakai cara yang kalau udah bosan belajar baru main handphone. Kalau udah bosan belajar baru main handphone ya. Ya, Biasanya kalau Raffena sendiri belajar sekitar berapa menit? 25 menitan. 25 menit terus main handphone itu udah plus main handphone apa Belum, belum? belum. Belum berarti 25 menitan terus main handphone habis itu dilanjut lagi apa Ya, habis main dilanjut handphone? lagi. Oh, dilanjut lagi. Oke. Eh, Faktor apa saja yang menyebabkan Raffena kesulitan mengatur waktu? Menurut Raffena seperti apa? Ya, kecanduan handphone, terus lebih asik
lebih merasa asik kalau main handphone terus terlalu menyepelekan waktu. Iya. Eee Orang tua apakah sudah tahu bahwa kamu untuk mengelola waktunya kurang optimal? Iya, sudah tahu. Apakah orang tua pernah menegur atau memberikan, saran apa solusi agar Ravenna waktunya kembali stabil seperti dulu sebelum kelas 8? Pernah, cuman menurutku itu tegurannya nggak berhasil sama sekali. Aku tetap main handphone, tetap nyepelein waktu. Kayak gitu ya, oke. Seberapa sering kamu melakukan, kegiatan yang menurut menurut kamu kan handphone menghambat untuk, waktu kamu nggak berjalan secara optimal. Ya, Itu seberapa sering? Itu seumpama kamu pagi, main handphone itu jam berapa kalau pagi? biasanya habis sholat subuh aku langsung main handphone, terus habis itu sampai jam setengah enaman, mandi, terus sekolah kadang-kadang kan juga main handphone. Terus habis itu pulang sekolah main handphone lagi, ya gitu aja terus. Berarti itu ya, handphonenya kan biasanya nih di setiap kelas kan disediain loker, berarti setiap istirahat handphonenya diambil gitu? Apa tergantung guru mata pelajaran kalau seumpama handphonenya boleh diambil nih di loker kayak gitu apa gimana? Apa ada yang berani kalau handphonenya nggak ditaruh di loker gitu? Itu ada yang berani HP-nya nggak ditaruh di locker. Kalau ditaruh di locker malah marah-marah. Kalau marah-marah. Soalnya seringnya kan anak zaman sekarang pada kecanduan main handphone ya. Oke. Biasanya kalau di rumah Ravenna kegiatannya apa saja? Biasanya bantu mama, habis itu menjaga adik, terus kalau ada PR buat PR. Oke. Ravenna ini berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Tiga bersaudara berarti Ravenna anak pertama. Enggak, aku anak tengah. Anak terakhir berarti kakak punya kakak dua, Ravenna anak ketiga. Iya, Apakah Ravenna sudah menyadari bahwa Ravenna saat ini mengalami perilaku yang kurang, bagus seperti itu? Kan kesulitan mengatur waktu itu juga, bisa membahayakan nggak membahayakan sih, kayak kegiatan yang diikuti atau yang kamu alami juga nggak maksimal gitu. Apakah sudah menyadari? sejauh ini saya sudah menyadari, saya sangat, ya nggak sangat sih, tapi lumayan kesulitan dalam mengatur waktu. Saya sampai kalau misalnya ada apa-apa gitu ditunda-tunda terus. Terus kalau misal pas udah deadline itu tuh panik sendiri. Panik sendiri terus habis itu nanti bingung sendiri, marah-marah sendiri. Terus makanya itu saya mau pengen merubah diri gitu loh. Saya juga sadar kalau itu tuh nggak baik buat di kedepannya. Biasanya kalau Ravenna kayak marah-marah gitu yang kena sasarannya siapa? Biasanya aku lampiasin di itu sih kan di WA kan ada nomor yang buat pribadi tuh loh Mbak. Itu aku ngecek di situ. Ngecek di situ, oh itu di privacy gitu, Iya. dibagikan hanya orang-orang tertentu saja. Iya. Itu menurut kamu cara melampiaskan emosi kamu pada saat kamu tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Iya. Oke. Apa yang kamu rasakan pada saat ini sampai hari ini? Ya yang saya rasakan itu tuh sedih, terus kecewa sama diri sendiri, terus ya mungkin marah ya sama diri sendiri ya. Apa yang menyebabkan kamu sedih, terus marah, kayak gitu? Ya karena saya tuh ngerasa gagal kayak buat
ngendaliin itu semua. Saya tuh ya mungkin ini salah saya sendiri ya Bu, cuman tuh kadang kalau misal itu nggak sesuai ekspektasi ya saya bakal tetap sedih, kecewa. Iya. Eee, Raffena itu suka itu nggak, kayak, explore explore, kayak wisata gitu, biar biar apa, itu loh pikiran Raffena kayak lebih plong gitu, biar nggak banyak, pikiran. Ya saya pribadi sih suka Bu, cuman kadang emang orang tua tuh gak ada waktu buat itu. Jadi ya kalau misal pengen jalan-jalan, pengen healing gitu tuh nggak sesering itu. Biasanya healing-healing-nya kemana nih kalau Ibu boleh tahu? Biasanya di gunung, di pantai, di Dieng. Ya, itu. Iya. Tapi seringnya berarti wisata yang ada di Iya, Semarang ya. Eh, Bagaimana perasaan kamu terhadap permasalahan ini yang kata Ravena kesulitan untuk mengatur waktu? perasaanku ya aku sedih. Karena aku sedih, kayak aku tuh ngerasa kayak diriku tuh kan jadi nggak berguna gara-gara hal ini. Aku pengen ngubah itu semua gitu. Kalau Ibu boleh tahu nih, tokoh idolamu siapa? Ada itu Kento Yamazaki. Itu tuh artis pemain film dari Jepang. Aku suka soalnya tuh aktingnya dia bagus, terus dia tampan. Ya intinya tuh kayak sesuai tipeku gitu loh. Terus habis itu ada Taylor Swift. Aku suka sama lagu-lagunya, soalnya menurut aku tuh itu relate sama kehidupanku. Terus habis itu ada eh Siapa nih? Masih ada banyak lagi. iya banyak. Jadi saking banyaknya saya sampai nggak bisa nyebutin satu-satu, Bu. Yang paling tokoh idola yang paling berkesan buat Ravena siapa nih di antara yang tadi eh, tokoh pemain dari Jepang, terus Tyler, Swift. iya itu. Menurutmu di antara dua itu siapa? eh ya menurut saya sih Taylor Swift. Nah, Soalnya gara-gara dia tuh saya jadi tertarik buat belajar bahasa Inggris yang awalnya tuh saya kan nggak begitu bisa, terus ya sekarang lumayan bisa. Itu tuh termotivasi dari Taylor Swift. nah, dari tokoh idolamu yang Taylor Swift tadi kan dia itu kan penyanyi kan Iya, ya, kan pasti bisa bagi waktu. Nah, seumpama kan itu loh, eh, toko idolamu itu buat pedoman kamu agar kamu bisa bagi waktu. Nah, ini kamu kedepannya mau gimana kalau seumpama toko idolamu itu jadi itu loh, apa motivasi kamu untuk bisa mengatur waktu? ya saya sih seneng ya, maksudnya kayak itulah aku bisa menginspirasiku agar bisa mengatur waktu. Ya emang kayaknya kalau jadi penyanyi kan jadwal manggungnya ada di mana-mana, terus dia kan juga ada terkenal ya di seluruh dunia kayaknya kenal dia. Terus ya mungkin dia sulit ngatur waktu cuman masih bisa diatasi. Ya mungkin gitu. Oke. Nah, menurut Ravena sendiri konsekuensi dari persoalan Ravena sendiri apa? Ya nanti kalau untuk sekolah ya, kalau untuk sekolah nanti nilai saya bisa turun, terus saya jadi malas belajar.
terus lebih keasikan main handphone. Terus kalau untuk di rumah mungkin saya jadi males buat bantu mama, nanti jadi males buat jaga adik. Menurut Ravena sendiri, dampak dari persoalan Ravena itu apa? Tadi kan tadi kan saya kan sudah bilang kalau dampak apa persoalan saya tuh tentang handphone. Menurut saya kalau misalnya nanti saya gitu terus dampak yang terjadi itu ya saya lebih tertarik buat main handphone dibanding belajar. Terus saya juga mungkin bakal jadi sulit bersosialisasi gara-gara lebih kasihkan main handphone dibanding buat bersosialisasi. Kalau di rumah itu seringnya, maksudnya itu sering bermain di tetangga apa hanya terdiam saja di rumah sambil main handphone? Ya dulu waktu kecil sih suka main sama tetangga, cuman kan sekarang udah pada besar-besar ya, jadi mungkin udah pada malu atau udah beda pemikirannya, udah punya dunianya sendiri-sendiri kan, jadi ya sekarang lebih sering buat diem di rumah aja. Itu soalnya kan itu ya tambah besar kan tambah itu apa kayak udah males buat interaksi. Iya. Tapi kan kalau seumpama keseringan kayak gitu kan nggak bagus ya. Nanti apa kayak komunikasi sama orang-orang terdekat atau tetangga itu juga kurang. Ya, saya juga nyadari ya kalau itu juga bakal jadi masalah ke depannya. Ya, makanya itu saya tuh pengen konsul gitu loh Bu ke Ibu. Soalnya kan saya juga kalau misal ngadepin masalah sendiri pun bingung mau mulai dari mana, terus nyelesainnya di mana. Ya, itu. Eh, kalau Ravena sendiri nih, Ibu kalau apa mau tanya. Nah, Ravena kedepannya mau seperti apa untuk ini loh bisa menyelesaikan persoalan Ravena tentang kesulitan mengatur waktu. Kedepannya mungkin aku habis konsul sama Ibu bakal perlahan-lahan mengubah diri. Perlahan-lahan bakal mengubah diri, terus habis itu kalau misalnya nanti udah bisa sepenuhnya, saya bakal nyibukin diri sendiri biar nanti bisa ngatur waktunya lebih baik lagi. Soalnya kan mungkin penyebabnya saya sulit ngatur waktu gara-gara jadwalnya kan nggak begitu padat. Jadi itu saya tuh lebih tertarik buat main handphone dibanding buat ngatur waktunya. Jadi mungkin kalau misal waktunya tuh lebih padat, saya kan udah kayak ini kan kerjaan, aku harus tuh kerjain. Ya aku harus gitu, nggak boleh nunda-nunda lagi gitu. Ini dimulai dari kapan nih untuk Ravena berubah agar menjadi lebih baik lagi? Ya mungkin nanti habis konsul dari ibu perlahan-lahan akan dicoba dulu, terus kedepannya mungkin ya sekitar 2 mingguan. Berarti itu ya, ini kayak trial dulu ya. Iya. Berarti 2 minggu ini dicoba dulu untuk mengatur waktu. Nanti kalau seumpama Ravena udah mulai apa bisa mengatur waktu, nanti Ravena boleh konsultasi, boleh ngomong lagi, boleh ngobrol lagi ke ibu, juga boleh. Nah, di sini tuh eh, apa yang Ravena ceritakan, terus persoalan Ravena itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Ravena tidak usah takut kalau persoalan Ravena akan ibu bocorkan kepada orang lain.
Tadi kan Ibu sudah bilang kepada Ravena bahwa Ibu nanti jam 9-an mau ada rapat. Nah, ini kan masih 14 menit lagi. Apakah Ravena mau bercerita lagi apa bagaimana? Ya, saya mau bercerita aja sih, Bu. Cerita tentang apa? Saya tuh ngerasa kalau saya itu tuh nggak percaya diri tentang pandangan orang lain ke saya. Kayak misal aku jalan gitu ya, aku jalan. Terus tuh ada orang, aku tuh ngerasa tuh mereka tuh nanti bakal ngomongin aku. Soalnya tuh pas aku deket ya mereka tuh kayak emang udah bisik-bisik gitu loh. Ya mungkin ngebahas hal lain ya. Cuman kan kalau misalnya bisik-bisiknya pas aku lewat ya aku mikirnya kan jadi bahas aku. Tuh kayak kadang-kadang tuh aku ngerasa yang salah di diriku tuh apa? Kok aku tuh digituin? Sejak kapan Ravena berpandangan bahwa orang tersebut gak suka sama kamu kayak gitu? Dari SD kayaknya aku udah dari kosong udah ngerasa kayak gitu. Sampai sekarang berarti. Iya. Terus kamu ada itu berpikiran yang negatif tentang orang tersebut? Bukan orang tersebut sih, tapi Kamunya, iya, kamunya kayak kamu merasa rendah diri. iya. Nah, kalau boleh tahu nih penyebab dari persoalan tersebut itu karena apa? Soalnya aku tuh dulu waktu SD ya sering digituin lah sama beberapa temen. Jadi tuh ya mungkin gara-gara itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang, apakah eh, kamu udah pernah cerita sama sahabatmu, terus sama orang tuamu, terus respon dari mereka bagaimana? Aku nggak berani sih, aku takutnya tuh kalau misalnya aku cerita gitu, nanti malah mereka tuh nangkepnya tuh beda, terus nanti malah aku yang disalahin. Berarti intinya itu udah mikir yang negatif-negatif dulu, padahal belum kamu eh, cerita. Iya. Oke. Faktor apa saja yang menyebabkan kamu merasa rendah diri? Ya mungkin dari lingkungan, terus pergaulan, karena lingkunganku tuh ya itu keluargaku kayaknya emang kebanyakan ada gitu semua gitu loh. Kayak Rendah diri. iya, sukanya tuh ngerendahin diri sendiri, terus ya karena mungkin di pandangan saya karena mereka kayak gitu menurut aku itu tuh normal. Terus pergaulan aku juga bergaul kan sama orang-orang yang ngebuat aku tuh sakit hati, terus ya gitulah. Eh, Seberapa sering kamu melakukan hal tersebut? Kalau dulu waktu awal-awal SMP waktu kelas 7 sering, cuman sekarang udah nggak sebegitu sering, udah kadang-kadang. Udah agak berkurang ya berarti. Eh, Kamu sudah menyadari bahwa kamu saat ini mengalami rendah diri. iya udah. Berarti itu eh, apa? Sadarnya itu pada waktu SD apa baru ini? Waktu SMP, Waktu SMP kelas 7. enggak waktu kelas 8. Aku baru sadar kok itu tuh termasuk rendah diri. Menurut kamu itu eh, perilaku yang nggak baik. Iya. Tapi mengapa kamu selalu berpikiran bahwa kamu itu harus rendah diri? Iya, soalnya
Kalau dari pandanganku tuh pandangan orang lain kamu tuh juga mati rendah, jadi aku pikir aku tuh harus gitu, harus mikir gitu ke diriku sendiri. Mikir mikir negatif tentang diri Iya. kamu sendiri. Biasanya kamu mikir negatif tentang diri kamu sendiri itu seperti apa? Ya kayak aku tuh nggak guna, terus aku ya gitulah. Gitu gimana? Ya itu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Ya yang saya rasakan bingung. Soalnya ya aku tuh bingung kayak apakah aku tuh harus ngubah kebiasaan ini apa harus aku tetap lakuin supaya orang-orang lain yang punya pandangan gitu ke aku tuh tetap ngerasa kalau aku tuh emang rendah gitu. Eh, Kalau boleh tahu lagi nih, kan ini persoalanmu kan ada diri. Siapa nih tokoh idolamu yang bisa menginspirasi kamu agar nggak rendah diri terus? Mungkin Baskara Putra soalnya dia kan sempet gak pede gara-gara bentuk tubuhnya cuman sekarang dia udah percaya diri lagi jadi ya saya rasa bakal bisa gitu ke depannya. Oke. Nah, konsekuensinya dari rendah diri menurut kamu apa? Ya kalau menurutku ya bakal ngerasa kalau orang tuh ngejelek-jelekin kita terus walaupun sebenarnya tuh orang itu tuh nggak kayak gitu. Terus habis itu tuh kayak jadi nggak percaya dirian, minderan, terus ya mungkin gara-gara merasa kayak gitu jadi susah bersosialisasi juga yang ya Kalau Rafina sendiri itu menurut kamu susah bersosialisasi apa enggak? iya. Itu dari itu ya sejak SMP. Iya, soalnya aku dulu tuh waktu SMP ya ada lah kejadian yang nggak enain. Terus ya aku jadi nggak begitu susah apa nggak begitu suka bersosialisasi. Oke. Nah, dampak dari rendah diri apa? Nah, itu apa menurut kamu dampaknya? Kalau dari yang aku sebutin di persoalan tadi, dampaknya mungkin ya nanti ke depannya kalau saya ngerasa kayak gitu terus, nanti saya nggak bakal bisa berubah, nanti bakal minderan terus, nanti nggak ada kemajuan. Ya, Oke. Nah, eh, apakah ini kan waktunya udah kurang lebih 30 menit ya. Apakah Ravena sudah cukup untuk bercerita dengan Ibu? ya sudah. Oke. Nah, terima kasih ya Ravena sudah mau bercerita dengan Ibu apa yang kamu rasakan saat ini, terus bercerita dengan jujur, terbuka, seperti itu. Nah, nanti habis ini ada pelajaran apa? Nanti tetap P5, tetap yang Tetap pengelolaan dilanjut. bahan sampah itu. Oh, tetap P5 ya. Oke, nah, eh, ada nggak motivasi untuk hari ini? Ada kata-kata motivasi dari Ravena untuk apa? Ravena agar semangat lagi gitu. Ya, mungkin kalau menurut saya jangan terlalu terpengaruh sama orang. Kayak maksudnya tuh, misal aku menurutku kalau misal aku di suatu perkumpulan, aku tuh ngerasa kayak yang paling rendah dibanding yang lain gitu loh. Tapi padahal tuh mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi menurutku yang kata-kata motivasinya tuh jangan ngerasa rendah di hadapan orang lain walaupun sebenarnya kamu tuh nggak serendah itu.
Ya, gitu. Ibu harap kata-kata motivasi hari ini bisa diterapkan di kehidupan Ravena ya. Oke, nah Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga Ravena.